Insya Allah teman-teman akan mudah untuk mempraktekkan. Karena kalau mengikuti tutorial ini memang betul-betul normal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channelnya Asifa Motor, Asifa Shockbreaker. Hari ini kita review skop standar beat dengan alat sederhana atau alat seadanya. Jadi kita siapkan dulu obeng seperti ini ya. Obeng bekas juga bisa. Kunci 10, terus kunci 17 sama palu. Oke. Nah, seperti ini cara membuka. Kita masukkan kunci 10 12 seperti ini. Biasanya seperti ini. Kunci seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Terus baru kita pakai kunci 17. Kalau untuk membukanya kita pakai apa aja lah, yang penting bisa. Seperti ini terlepas, kita tarik. Nah, oke. Lumayan parah. Kita siapkan. Saya sendirian jadi agak-agak ya. Kita fokuskan ke skopnya aja. Cara membuka mur ini, ketandian keras, kita tinggal palu ketokin aja. Dia akan mudah untuk membuka. Ini juga ada dua cara. Satu dengan cara kita membuka seperti ini, tapi ini akan memakan waktu yang lama dan mungkin juga kurang cepat dalam pengerjaannya, dan mungkin untuk yang belajar pun juga agak males ya karena terlalu lama. Jadi kita potong dengan cara dipotong, lebih praktis, dan itu juga saya jamin tidak akan merusak atau mengurangi fungsi dari shockbreaker itu sendiri. Oke, kita siapkan gerinda. Kalau teman-teman nggak punya gerinda bisa pakai gergaji ya. Yang penting intinya memotong penutup atau kancingan. Jadi saya biasa pakai gerinda seperti ini ya. Sebentar. Oke, kita mulai gerinda ya. Oke, untuk mempersingkat durasi, jadi memang sengaja saya potong barusan. Jadi seperti ini ya. Bentar. Nah, seperti ini jadinya kalau di gerinda. Ini potongannya seperti ini kancingannya. Oke, sekarang proses pembukaan. Terlepas kancingannya, terus kita tinggal dorong, kita ambil isinya ya dengan cara jungkit seperti ini ya. Oke.
keluar. Kita tarik kembali. Sekarang tinggal membuka kancingan ini. Ini biasanya kalau kita pakai alat, teman-teman mungkin nggak punya alat, jadi kita pakai cara manual biar teman-teman mudah untuk melakukan atau mengerjakan. Bentar, saya jeda, saya ke sebelah. Jadi ini ada bagian untuk pencopotan bos yang di dalam untuk membuka keling ini ya. Jadi kita buka dulu sebelumnya karetnya yang dari sini, kita buka, terus kita nyari besi. Terserah teman-teman mau pakai besi apa, intinya untuk menahan di sini. Nah, atau besi-besi seperti ini, terserah teman-teman lah mau pakai apa. Seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, terus kita pakai bos. Kalau kita karena di sini bengkel jadi bos-bosan seperti ini banyak, teman-teman juga bisa cari. Atau kunci 14 yang kita potong, tapi biar nggak ngeluarin modal atau biaya, cari aja seperti ini di bengkel-bengkel banyak. Kita tekan seperti ini. Seperti ini. Jangan lupa kita lindungi tangan kita seperti ini. Kalau Honda lebih ringan daripada Yamaha ya. Seperti ini ya. Satu pukulan ini kok mudah. Satu pukulan atau 2 pukulan biasanya sudah keluar. Tapi kalau untuk Yamaha memang agak sulit. Karena Yamaha di sini ada 3 kancingan. Jadi agak berat kalau Yamaha ya. 1, 2, 3. Kalau punya Yamaha agak berat. Jadi Jupiter, Mio itu agak berat. Dibandingkan sama punya Honda. Kalau Honda cuma 1 dan itu lebih mudah. Oke, kita potong seperti ini. Jadi teman-teman kalau kesulitan seperti ini, kita bisa ngambil pakai cara baut sama mur, kita tarik juga bisa. Dan dikirikan juga bisa. Alhamdulillah ini sulit untuk keluar ya. Jadi teman-teman bisa tahu caranya ngambilnya. Jadi baut 14 kita kasih mur seperti ini separuh ya, masuk separuh kita masukkan seperti ini. Nah, sebenarnya kita tarik ya. Nah, untung dia tidak mau keluar. Jadi tadi kan dia agak sulit. Jadi teman-teman nggak bingung caranya seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal tarik. Nah, tarik pun tetap pakai cara manual. Bentar, lupa saya siapkan. Kita pakai ini, kita seperti ini. Kita masukkan lagi, lebih panjang lebih baik. Ini ya. Dia akan keluar seperti ini. Oke, kita buang dulu. Oke, biasanya kalau kita bekerja pakai alat seperti ini ya, alat seperti ini atau seperti itu ya. Kelihatannya. Nah, tapi ini untuk teman-teman yang belajar memperbaiki sekop bekernya sendiri dengan cara yang betul-betul sederhana dengan alat seadanya. Oke, kita pindah lagi ke sebelah untuk pencucian. Oke, itu kita lakukan proses. Ini biasanya otomatis kalau kita pukul dari sini agak rata ya. Jadi biar enak nantinya kita cari bos yang masuk. Kalau saya pakai seperti ini, masukkan seperti ini. Tujuannya apa? Meratakan ini garis kancingan seperti ini. Kalau untuk ini teman-teman juga bisa pakai apa lah, pokoknya yang penting masuk, kita pukul pelan-pelan biar rata kembali.
Kita bersihkan dan harus memang betul-betul bersih. Oke, sudah bersih. Harus kita bersihkan. Kalau di pabrikan tidak ada karet ya, nanti kita kasih karet. Lubang-lubang ini banyak lubang, harus kita bersihkan agar tidak ada kotoran yang menyumbat, karena lubang ini yang akan apa ya namanya ya, enak enggaknya sekok lah. Kalau ini tersumbat dengan kotoran, otomatis sekok akan terasa berat dan tidak lancar sirkulasi oli. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah dirasa betul-betul bersih, dan ini juga apa ya namanya, mungkin teman-teman begitu buka shockbreakernya sendiri, ternyata asnya ada seperti ini, ada seperti goresan tapi dia nggak dalam. Itu kita templas biar lebih awet ya. Oke, kita cari templasnya. Jadi kita templas pakai templas halus. Terserah gimana caranya teman-teman, seperti aja sudah cukup. Diusahakan rata ya cara nemplasnya, jadi kelihatan baru lagi, dan goresan-goresannya juga sudah hilang. Ini otomatis dia akan awet. Oke. Kalau masih terasa kurang, boleh teman-teman tambah lagi seperti ini. Oke, mungkin sudah cukup ya. Kita mulai ke perakitan. Suap. Ini lama sih Pak nggak bikin konten karena pekerjaan, lalu banyak pekerjaan yang menunggu, jadi nggak sempat. Jadi ini kita sempat-sempatkan untuk bikin konten, karena kalau secara manual kita agak lama ya, dibandingkan dengan pakai alat. Kalau pakai alat kita cepat pengerjaannya. Mungkin satu stok breaker nggak sampai setengah jam sudah selesai. Kalau teman-teman punya gerinda, kita gerinda sini sebentar, sedikit. Sebenarnya walaupun nggak digerinda juga nggak masalah ya. Cuma ini untuk merapikan untuk nanti penutupan kembali dan lebih mudah untuk penutupannya. Seperti ini. Ini adalah inti gimana shockbreakernya itu bisa enak kembali, normal kembali seperti baru. Oli cukup pakai oli standar aja ya,
oli shock biasanya. Setelah mau merek apa, yang penting oli sekop. Untuk olinya sendiri, setelah kita masukkan semuanya, oli harus ada di bawah ini, tidak boleh ada di atasnya. Bawah. Dan shockbreaker yang bagus, dia sebentar. Shockbreaker yang normal atau yang sudah bisa diperbaiki, dia kalau didorong dia akan ringan, tapi begitu ditarik dia berat. Tapi ini sudah tepat, dan saya yakin ini pasti akan normal kembali. Jangan lupa fir kita pasang, kita ukur. Ini kita jangan terlalu banyak. Seperti ini kita ukur aja dengan kepalanya drat ya, sini terus pakai ini. Nah, seperti ini. Jadi ada di bawah ini. Nanti oli harusnya ada di sini. Di bawahnya garis ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, dia di bawahnya. Jadi di sini. Oli di sini ya. Oke, teman-teman juga bisa ngira-ngira. Sebelum kita pasang, ini yang tadinya tidak ada dari pabrikan, tidak ada, kita kasih. Ya teman-teman, kalau tidak, aduh, kalau teman-teman kesulitan untuk mencari ori seperti ini ya, walaupun nggak dikasih juga nggak apa-apa. Lalu seperti ini ya. Jadi ada o-ringnya. Kenapa dikasih o-ring? Untuk mencegah kebocoran di samping. Takutnya nanti waktu pemasangan teman-teman masih kurang rapi atau kurang presisi. Jadi o-ring ini tujuannya untuk mencegah keluarnya uli dari samping. Kira-kira ada apa? Mau ending Sam? Kita teman-teman bisa ngukur ya. Kalau saya di sini karena ada bekas, jadi ngukurnya seperti ini. Kita ukur dalam. Jadi teman-teman ukur sekiranya ini pas ada di sini. Harus presisi, kenapa? Karena nanti sealnya ada ruang dan tidak lebih
Kalau kurang nggak masalah, tapi lebih sini. Kita rapikan kembali. Dan untuk ngancing ini teman-teman bisa pakai kawat, terserah kawat apa aja, tapi saya sarankan kalau nemu kawatnya payung ya. Kawatnya payung itu karena kuat, tapi ini karena alat seadanya dan tidak usah nyari yang susah-susah, seadanya aja. Ini pakai kawat biasa seperti ini. Memang agak ribet, yang ribet enggak ribet. Ya. Akhirnya dia kan kembali ngancing, diusahakan serapi mungkin dan itu bisa merata ya, merata seperti ini. Jadi pelan-pelan. Kalau saya biasanya kalau kerja ya pakai alat ya, ini pakai manual, pakai kawat biasa sudah cukup. Terus kita mulai mau masang seal. Seal, ada teman-teman banyak yang nanya sealnya beli di mana. Di toko khusus seal Shockbreaker biasanya itu ada, atau seal terlengkap di kota masing-masing itu biasanya ada. Kita tinggal tanya seal Shockbreaker belakang punyaan Vario, Beat atau Supra itu sama. Karena tinggal cara pemasangan ya. Kita kasih oli seperti ini. Tujuannya apa? Biar licin, terus tidak apa ya istilahnya, biar tidak terjadi kerobekan. Kita mengikuti alur drat seperti ini. Kita masukkan, kita putar. Jangan langsung didorong, kita putar. Kita putar seperti ini. Kita ikutin alur dratnya. Kita ikutin alur drat seperti ini. Nah. Jika terasa sudah nyampe, kita tinggal dorong seperti ini. Seandainya juga nggak punya ragum seperti ini nggak masalah, namanya kan lebih mempermudah. Tutupnya jangan lupa kita pasang lagi ya. Pasang kembali tutupnya. Oke, tinggal kita tutup seperti ini. Woi. Oke, sini. Bentar.
Jadi seperti ini jadinya ya, sudah selesai. Kancingnya juga tertutup rapi. Sekarang kita tinggal cek. Ceknya seperti ini, terpasang. Dia didorong ringan, tapi tarik dia berat. Seperti ini ya. Tapi didorong ringan, tapi tarik berat. Ya, seperti ini. Ini saya jamin sudah normal kembali. Oke. Sekarang tinggal perakitan. Karena ini karet stoppernya juga hancur ya. Jadi teman-teman daripada bingung-bingung, kita ambil seal bekas saja. Seal bekas. Oke. Nah, kita bersihkan. Ini juga. Oh ini. Nah, ini. Kita pasang seal bekasnya aja. Seperti ini kita bersihkan. Oke. Pasang. Seperti ini. Jadi ini sebagai pengganti karet stopper atau karet penahan yang sudah hancur. Jadi kalau teman-teman kesulitan untuk beli atau nyari kemana-mana tidak nemu, ya mendingan ini aja. Ya, pasang kembali, jadi sip. Setelah itu kita tinggal perakitan. Kita pasang. Agak keras. Mungkin kalau teman-teman nggak punya alat senai atau alat pengeteratan, ya kita kembali seperti tadi caranya. Kalau diputar agak keras, kita stop seperti ini. Oke. Sudah full, sempurna. Oke. Tinggal kita pembersihan ini ya, karena kotor. Teman-teman terserah mau dicuci pakai rinso juga nggak masalah. Oke, saya ajak biar cepat. Oke, setelah semuanya kita bersihkan, sudah bersih ya, kita pasang ini. Dan memasangnya pun tetap tidak pakai alat yang yang susah, tetap pakai alat manual. Oke, caranya tetap kita pakai alat made in Tuhan. Jadi seperti ini ya, kita nggak perlu alat-alat yang aneh-aneh. Kalau untuk shockbreaker standar seperti ini, kelihatannya kita tekan seperti ini. Oke, ya, nah seperti ini ya, mudah ya. Oke, aduh. Nah, jika terlepas seperti ini biasanya murnya terbalik. Ini kita balik murnya. Itu tanda-tanda kalau murnya terbalik. Takutnya nanti teman-teman tuh kok di YouTube kok mudah, tapi ini kok aku sulit. Nah, ternyata ininya terbalik. Ini tidak ada rekayasa, betul-betul murni ya. Mungkin kalau teman-teman lihat konten-konten lain kok sulit ternyata dipraktekkan, ya bisa teman-teman pikir sendiri lah. Kalau ini insya Allah teman-teman akan mudah untuk mempraktekkan.
Karena kalau mengikuti tutorial ini memang betul-betul normal. Betul-betul tanpa settingan dan betul-betul seperti ini pengerjaannya. Oke. Dan akhirnya akhirnya selesai, finish, dan insya Allah ini saya jamin akan normal kembali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Siva Motor. Terus berkarya, terus berusaha, jangan patah semangat. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Oke, terima kasih. Satu lagi, kalau memang ini bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe. Tapi kalau ini tidak bermanfaat, teman-teman tidak perlu like, komen, dan tidak perlu subscribe. Oke. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.